mendengarnya lalu tak sadar pun tertawa. Eling Bening adalah komplek mewah. Orang biasa mau beli rumah komersial saja pun susah. Kecuali pemasukan per tahun ratusan sampai miliaran baru akan mempertimbangkan tempat ini. Anak ini hanya orang yang tak berguna, dia sudah terkenal di lingkaran ini, 3 tahun tidak ada prestasi apapun, dan juga tahun ini belum tamat kuliah, atas dasar apa dia membeli rumah di Eling Bening. Tapi Budi tidak langsung membongkarnya, malah tertawa dan mengejek, kalau ada kesempatan harus aja kami pergi duduk-duduk, aku masih ingin melihat rumah Eling Bening di daerah mana kamu beli. Perumahan komersial, ruko, atau villa. Orang sebelah melihat Budi sang berhitungan dengan seorang anak kecil. Satu persatu datang kemari, bercanda, Pak Sang, kamu benar-benar masih berhati polos, untuk apa memikirkan perkataan anak kecil. Kalau aku bilang aku ada villa di Mount Carmel, kamu berani percaya tidak? Hahaha, anak muda sekarang suka sekali membandingkan, Pak Sang, anakmu begitu berprestasi, kamu mau menyuruh anak orang bagaimana hidup. Kamu masih tidak mengizinkannya bermulut besar lagi. Orang-orang yang seumuran ini mungkin teman sekolah gitu, kamu satu kata aku satu kata, cepat sekali menghilangkan kecanggungan suasana, hanya saja tidak ada orang yang memberikan Desta muka. Di sini semuanya orang tua yang berbicara, atas dasar apa memberi dia si anak kecil ini muka. Desta, kamu bisa diam ya diam saja, apakah kamu bisa mati kalau tidak berbicara? Siapa yang menyuruhmu bermulut besar? Kalau orang benar-benar mau pergi lihat rumahmu, kamu tidak bisa mengeluarkannya, nantinya kamu bisa memalukan. Wulan menyalahkan Desta dengan suara kecil. Aku benar-benar membeli rumah di sini. Desta tak berdaya sekali. Desta tidak berbicara untuknya perkataan ini, dipancing Budi kembali. Kamu bocah ini, aku tidak memalukanmu, kamu malah sok hebat dulu waktu berebut istri dengan anakku, aku sudah tidak senang melihatmu, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan anakku. Anakku tamatan master, sekarang gajinya per tahun miliaran, ada mobil ada rumah, kedepannya karirnya akan lebih bagus lagi. Kamu hanya 3 tahun di keluarga Chen, aku tidak tahu bagaimana kamu masuk ke universitas, sekarang malah bilang kamu juga membeli rumah di Eling Bening. Baiklah, hari ini kebetulan semuanya ada di sini, Gito kamu juga jangan diam lagi, kita pergi lihat rumahmu bagaimana. Benar, Gito, perkataan yang diucapkan seperti air yang dibuang, Desta adalah menantu rumahmu, perkataannya berbagi keuntungan bukan. Semua orang sebenarnya ingin melihat Gito malu. Di umur mereka ini, Gito sebagai anak keluarga Chen, juga termasuk seorang anak orang kaya. Hanya saja sayangannya tidak ada prestasi. Keluarga Chen juga tidak mungkin diserahkan kepada Ni. Jadi sekarang Gito adalah seorang miskin tak berguna, ada kesempatan seperti ini untuk menertawainya, orang-orang ini tentunya tidak akan melepaskannya dengan mudah. Untuk apa tidak senang dengan anak kecil? Kalian ini juga benar-benar. Wajah Gito penuh senyum canggung, melototi Desta. Namun Desta seperti tidak melihat apapun, langsung menyetujuinya, boleh ada waktu nanti bawa kalian ke sana lihat-lihat. Hari Minggu depan saja, kebetulan hari Minggu semua orang juga sedang santai, kami keluarga Chen mentraktir kalian makan, sekalian lihat-lihat rumah baru kami. Gito merasa wajahnya tidak tahu harus letak di mana, Wulan marah sampai wajahnya memerah, dari mana mereka mempunyai rumah. Apakah sanggup membeli rumah komersial yang luasnya lebih dari 100 meter persegi? Dan juga itu pun harus ditugaskan keluarga Chen. Beberapa tahun ini, Gito juga tidak punya prestasi. Kedua anak perempuannya masih belum tamat, uang yang dikerjakan Vero si bungsu juga tidak tahu kemana, tidak ada satupun yang hebat, bagaimana bisa dibandingkan dengan Budi. Tunggu semua orang selesai melihat rumah Budi, mereka semua bergabung menjadi kelompok membawa mobil masing-masing pergi ke hotel besar di samping. Hei, si Desta itu benar-benar tidak tahu diuntung, masih mau melawan anakku. Lihat saja minggu depan kalau tidak bisa mengeluarkan rumah Eling Bening. Aku akan mengejeknya sampai mati. Budi juga duduk di BMW 5S-nya, mobilnya ini adalah bekas mobil anaknya, sekarang anaknya sudah membeli Porsche. Gito juga kasihan, dijual oleh menantu sendiri, lihat ekspresi dia tadi, aku hampir mau tertawa, jelas-jelas tidak ada rumah, masih mau mempertahankan gengsi. Teman yang duduk semobil dengan Budi berkata dengan tertawa. Perkumpulan kali ini, Gito tidak senang, dari awal merasa tertekan. Tunggu perkumpulan selesai nanti, Gito dan Wulan memarahi Desta. Kalau tidak ada kemampuan itu ya jangan bermulut besar, aku lihat bagaimana kamu bisa mengatasinya nanti. Malah menarik kami sekeluarga masuk pula, aku ingin sekali memukulmu sampai mati. Wulan menunjuk hidung Desta.
Vina dan Vero di samping hanya melihat. Vina tidak peduli. Bocah ini bermulut besar bukan hal yang baru terjadi, dia hanya menunggu melihat Desta dipermalukan. Sedangkan Vero juga tidak tahu mau bagaimana membantu Desta. Kali ini memang Desta berbuat salah. Memang aku sudah membeli rumah di Eling Bening. Awalnya tidak berencana memberitahu kalian. Siapa tahu hari ini terjadi hal seperti ini. Aku memang membeli rumah untuk Vero tempati. Dia di sekolahnya sering sekali diganggu temannya. Kalian tidak perhatian, tapi aku perhatian. Desta dengan tenang berkata. Tapi sementara masih tidak bisa pergi melihat rumah. Minggu depan sudah hampir selesai. Beberapa hari ini aku desak dulu. Suruh mereka ganti perabot buat gaya yang disukai Vero. Perbato yang disediakan marketing Eling Bening. Desta tidak menyukainya. Lebih baik ganti hal yang sukai sendiri baru mirip seperti rumah. Kamu bercanda. Kamu tahu harga Eling Bening seberapa menakutkan? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu masih bilang tidak menyuruh Vero mengkorupsi uang proyek, setidaknya harus berapa miliar? Wulan terkejut sekali, matanya melotot dan memandang lurus. Kalian tidak perlu khawatirkan ini, Vero tidak pernah memberiku sepeser uang pun, aku bisa menjamin ini. Lagi pula, kalian mengira Vero memberiku berapa miliar, kalau begitu kalian terlalu melihat proyek ini tinggi sekali. Vero baru berapa lama mengerjakan proyek ini? Total proyek saja tidak sampai berapa miliar. Desta tertawa, dia juga malas menjelaskan bagian belakangnya. Tunggu hari Minggu setelah melihat rumah, semuanya tidak perlu dijelaskan lagi. Wulan dan Vero saling berpandangan. Akal sehat memberitahu mereka. Desta sangat tidak bisa diandalkan. Tapi sekarang tidak bisa pergi melihat rumah, mereka juga tidak tenang. Bagaimana juga minggu depan teman sekolah datang kemari, kalau Desta berbohong, mereka akan sangat malu. Dengan penuh kecurigaan, semua orang pulang ke rumah. Vina memanggil Desta keluar duluan sebelum Vero. Wajahnya serius melihat Desra, ucapanmu tidak benar bukan? Bukankah kamu memberitahuku, uang lotre kamu sudah mau habis? Ekspresi Vina sangat menakutkan, seperti Desra menipu perasaannya berapa lama saja. Kamu bukankah tidak percaya aku menang lotre? Desta melekitkan bahunya, senyumannya penuh makna yang tak bisa dijelaskan. Sebenarnya ada apa? Wajah Vina panik sekali. Barang semacam uang masih bisa bagaimana lagi? Ada uang ya ada uang, tidak ada uang yang tidak ada uang, tidak ada yang perlu dijelaskan bukan? Kalau kamu memaksaku menjelaskan, maka aku hanya bisa bilang aku sudah lama membeli rumah Eling Bening. Saat menang lotre langsung kubeli. Desta sedikit tak berdaya membuka kedua tangan dan melejitkan bahunya. Vero masih ada urusan mencariku, aku pergi dulu. Sambil mengatakannya, Desta langsung pergi. Kamu si brengsek ini. Beberapa waktu ini di kota Yunhai sama sekali tidak ada orang yang memenangkan lotre sebanyak miliaran, kamu masih menipuku. Vina di belakang di sana menghentakkan kakinya dan berteriak, tapi Desta sudah hilang dari balkon, juga tidak ada waktu menemaninya ribut di sana. Menarik Vero masuk ke kamar kecilnya, Vero dengan aneh melihatnya, kamu benar-benar ada rumah atau mulut besar saja? Minggu depan mereka benar-benar mau datang melihat, nantinya kita tidak bisa mengeluarkan rumah, takutnya papa dan mama akan ditertawai. Sungguh ada. Beberapa waktu yang lalu bukannya kamu diganggu oleh 3 klub peri itu. Waktu itu aku sudah ingin membelikan sebuah rumah untukmu. Agar kamu bisa tinggal sendirian di luar, lalu aku pergi ke Eling Bening melihat, dan memesan sebuah rumah, hanya saja belum memberitahumu. Desta berkata jujur di hadapan Vero. Tapi, rumah Eling Bening mahal sekali. Satunya setidaknya harus miliaran, paling murah 2 miliar lebih, bukankah uangmu sudah habis? Dari mana datang 1 miliar lebih? Vero merasa dirinya ditipu lagi, dengan menggebu-gebu melihat Desta. Kalau ini kamu tidak perlu urus, aku mendapatkan uang lagi, ingin membeli rumah, agar nanti uangnya tidak aku habiskan lagi. Desta memegang hidungnya, berkata dengan canggung. Kak Desta, kamu hanya tahu membohongiku saja, beberapa waktu ini kamu sama sekali tidak sama dengan dulu. Vero mencemberutkan bibirnya. Desta langsung memeluknya, sudahlah, tunggu beberapa waktu lagi aku akan memberitahu kepadamu semuanya, sekarang hanya ingin memberimu kejutan saja. Kamu beli rumah menghabiskan berapa banyak? Tanya Vero langsung. Tidak banyak, hanya beberapa miliar saja. Desta tidak bilang villa pusat di Eling Bening juga dia beli. Hanya villa 8 miliaran itu juga sudah cukup, tunggu keduanya sudah siap didekorasi, lalu menyerahkan 2 rumah ini kepada Vero. Waktu itu juga sudah saatnya mengatakan status sebenarnya kepada Vero. Misterius sekali. Kamu tidak menjelaskan kepada mereka.
Setiap kamu menghabiskan uang mereka selalu mengira ambil dari aku, semua mengira aku korupsi, sebenarnya kita berdua tak bersalah, tidak adil sekali. Ucap Vero dengan tidak adil. Kenyataannya memang begitu. Desta seorang bocah miskin, setiap hari tanpa takut menghabiskan begitu banyak uang, semua akan mengira Vero yang memberinya uang, sedangkan uang Vero tentunya datang dari proyek. Biarkan saja mereka mau seperti apa. Kalau tidak percaya periksa pembukuan saja, tapi aku merasa orang-orang itu juga tidak berani periksa, setiap orang di keluarga Chen yang pernah menduduki posisi itu, siapa yang tidak bersalah? Banyak atau sedikit pasti ada korupsi. Mereka merasa bersalah. Satu sisi ingin memeriksa pembukuanmu agar bisa menurunkanmu. Sisi lainnya bahkan bukti pun tidak berani dicari, lihat tampang mereka yang tidak senang, memikirkannya saja membuatku senang sekali. Ucap Desta sambil tertawa jahat. Kamu. Wajah Vero berubah merah, meskipun perkataan belakangnya tidak dia katakan, tapi Desta juga tahu dia mau bilang apa, mencubit wajahnya, menariknya keluar dari kamar. Oh benar. Vero, ku beritahu kamu. Bibimu itu kemarin datang sekeluarga kemari. Anaknya kecelakaan kan? Aku sudah mengantarkannya ke rumah sakit. Beberapa hari ini tidak memperhatikannya, aku ingin membawamu ke rumah sakit melihat tante itu, sekalian mengganti sedikit uang. Desta tiba-tiba teringat dengan hal ini, hatinya tidak enak sekali. Bagaimana juga dia juga salah, tidak seharusnya membiarkan dua orang itu naik mobil keluar jalan-jalan. Tapi sekarang mereka juga sudah mendapatkan hukuman mereka. Boleh, 2 hari ini kelasku sedikit sekali, kapan saja bisa pergi, pekerjaan juga bisa kutinggalkan. Vero mengangguk. Mereka berdua berjanjian, Desta langsung keluar, dia tidak ingin tinggal di sini, dipaksa tanya oleh Wulan dan Gito. Sekarang Gito masih kesal, tidak tahu minggu depan harus mengambil apa untuk bertukar. Hari kedua pagi-pagi sekali. Desta datang menjemput Vero pergi ke rumah sakit. Di kamar pasien VIP. Tante itu masih tetap tinggal di sana. Setelah operasi, proses penyembuhan sedikit lama. Tidak ada yang di sana menemaninya, dia bahkan mau makan dan minum saja sangat sulit, meskipun Desta sudah membayar semua uangnya, tapi dia sendirian juga sangat menderita. Desta tidak tahu kenapa orang keluarganya tidak ada satupun yang datang, juga tidak berani bertanya. Tante, tadi aku sudah tanya dokter. Dokter bilang beberapa hari lagi kamu sudah bisa keluar dari rumah sakit, uang ini kamu pegang, anggap saja ganti rugi, kamu bisa membeli suplemen untuk memulihkan kesehatanmu. Desta memberikan sekantong uang. Di dalamnya ada puluhan juta. Seharusnya tidak dia yang membayar ganti rugi, tapi Desta tahu kalau dia tidak ganti rugi juga tidak ada orang yang akan mengganti rugi, dan juga tante ini kasihan sekali, Desta sangat tidak tega. Lagi pula memberi banyak sekali mungkin dia tidak akan menerimanya, kalau beri sedikit juga tidak ada guna. Aku tidak boleh menerima uang ini. Nak, kamu adalah anak yang baik, kamu sudah berbuat cukup banyak untuk tante, kalau aku mengambil uang ini lagi maka jelas sekali aku mirip dengan penipu. Tante itu langsung mendorong kembali uang itu. Tante, tolong diterima. Ini adalah maksud Kak Desta. Lagi pula nanti kalau sudah keluar rumah sakit ke depannya tidak bisa bergerak. Masak, cuci baju dan yang lainnya harus menggunakan uang. Vero mengambil uang itu, memasukkannya ke dalam baju wanita tua itu. Sikap mereka berdua kokoh sekali, akhirnya tante ini juga tidak ada cara lagi, hanya bisa menerima uang ini. Oh, sebenarnya aku tidak ingin menerima uang kalian. Hanya ingin memohon satu hal kepada kalian, sekarang kalau kalian tidak mau memberiku, aku juga tidak enak memohon kepada kalian. Tante itu berkata dengan sedih. Tante, kamu bilang saja, kami akan membantu kalau bisa kami bantu. Vero menggenggam tangannya dengan pengertian berkata. Sejujurnya, anakku kuliah di Universitas Yunhai. Keluargaku miskin sekali. Saat anakku berumur berapa tahun saja suamiku sudah lari. Aku membesarkannya sendirian, saat aku diopname beberapa waktu ini juga tidak memberinya uang bulanan, aku sangat mengkhawatirkan kondisinya sekarang. Apakah kalian bisa membantuku pergi melihat dia? Uang ini untuk kamu, minta tolongnya. Sambil berkata, tante ini mengeluarkan uangnya lagi, meletakkannya di tangan Desta. Desta tersenyum, uang ini untukmu, dan juga kami akan pergi melihat anakmu, siapa nama anak tante? Ai, kalian benar-benar orang baik. Aku wanita tua ini benar-benar malu sekali. Wajah tante itu malu, tapi dia memang sangat mengkhawatirkan anaknya. Nama anakku Dewi, ekonomi manajemen tahun pertama.
Nak, boleh tolong bawakan sedikit uang untuknya. Sambil berkata, tante itu langsung mengeluarkan setengah uang dari dalam amplop, memberikannya kepada Desta. Tante tenang saja, sore nanti aku akan mengantarkan uangnya untuk anakmu. Desta berkata sambil tersenyum.